Ya, shalom, puji Tuhan. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, setiap kita kembali dipertemukan Tuhan di ibadah raya pada hari Minggu ini. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terlebih Tuhan, saat ini kami kembali boleh beribadah Tuhan di ibadah raya Minggu ini Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga menjamah setiap pendengar yang ada, yang boleh mendengar di 107,3 Sejahtera FM Tuhan. Kami percaya setiap kami para pendengar, setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, kami percaya diberkati Tuhan di dalam nama berkat Allah Bapa Putra Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama berkata, Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Yesus adalah yang hidup bagi setiap kita. Amin. Ya. Mari Bapak dikasih Tuhan yang di rumah, para pendengar yang ada, sama-sama berseru katakan, hidup yang kupilih, amin, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, amin. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat, katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dialah sumber kekuatan kita, sahabat sejati bagi kita semua. Berkata bersama, hidup yang kupilih membuatku berarti. Amin. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, amin. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar. Ya, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, ya, Kaulah sahabat kami Tuhan. Amin. Ya, Kau sumber kuatku. Sumber kekuatan kami Tuhan. Hidup yang kupilih hanya kepadamu saja Tuhan. Ya, haleluya. Mari sekali lagi kau rindu berkata, katakan Yesus. Haleluya. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Mari katakan bersama, Yesus, Kaulah sahabatku. Perkatakan dengan iman, amin, haleluya. Di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus Kaulah sahabat bagi setiap kami Tuhan.
Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, amin. Kau yang tak pernah jemu-jemu, ya, Kau sumber kuatku. Oh, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sahabat kami Tuhan, sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain yang ku sembah, yang ku ingin di bumi hanya Kau saja Yesus. Hanya Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan, adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa, yang berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin, Kau Yesus segalanya. Yang aku rindu selalu hadir dalam hidupku sampai selamanya. Tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi tangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Oh, tiada yang lain Tuhan. Sekali lagi dari awal katakan, adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa, yang berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin, Kau
gantikan Kau Tuhan, takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan, takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, sampai selamanya tak ada yang dapat. Amin. Terima kasih Tuhan, hanya Kau saja Yesus. Perkatakan dengan lebih sungguh lagi, ya Kuralabashiki. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Ya, hanya Kau saja di hati setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah umatmu yang ada di rumah Tuhan, bahkan umatmu yang mendengarkan di Sejahtera FM Tuhan. Koralabashe, ya, hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan. Katakan dengan iman, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Tiada yang lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Allah yang benar bagi setiap kami, Allah yang hidup, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia, Allah ketua
kekuatan kami. Kau sungguh sumber pertolongan kami Tuhan. Kaulah sungguh sumber pengharapan kami Yesus. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, layak dipuji. Haleluya. Urala masandaya ralamu kiriara dade. Barala batakaya barala mashanda bayara lamas shitakaya rala balaba shenderele mitakara lama shaka kipatakaya rama shaka. Mari bersama angkat tangan kita berkata, katakan layak disembah, layak dipuji hanya Kau Tuhan. Ya Yesus, katakan bersama, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Angkat tangan bersama berkata, layak dipuji, layak dipuji disembah. Hanya Kau yang layak dipuji disembah Tuhan. Hanya Kau yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran, roh kami Tuhan buat firman pada hari ini Tuhan. Kami percaya firman memberikan kekuatan bagi kami. Firman memberikan penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan mengubah cara pandang kami untuk kami boleh menghadapi setiap masalah persoalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, siap melakukan firman Tuhan, sama-sama kita boleh berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah di minggu yang terakhir bulan Agustus. Bapak Ibu, waktu semakin cepat berlalu. Tanpa terasa kita masuk di bulan yang ke-8 ini di penghujung Agustus. Semakin cepatnya waktu berlalu Bapak Ibu, biarlah pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang apa yang kita kejar. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik Anda yang ibadah online, baik melalui YouTube atau melalui Sejahtera FM, apa yang kita kejar ketika kita mengikuti Yesus? Apa yang kita kejar ketika kita berjumpa dengan Yesus? Apa yang kita kejar ketika kita datang beribadah kepadanya? Apa yang kita kejar? Dalam Alkitab ada beberapa orang yang kita bisa pelajari bagaimana mereka mengikuti Yesus. Yang pertama, dalam Yohanes 6 ayat 2 dikatakan demikian. Yohanes 6 ayat 2. Orang banyak
berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yang pertama, ada orang-orang banyak pengikut Kristus yang hanya karena melihat mujizat, melihat hal-hal spektakuler yang Tuhan kerjakan. Mereka datang hanya karena mujizat. Mereka datang hanya karena berkat. Mereka datang pada Tuhan hanya dijawab, supaya ingin dijawab persoalannya. Adakah kita menjadi seperti itu? Pengikut yang hanya karena hal-hal spektakuler? Adakah kita datang beribadat pada Tuhan hanya karena berkat? Hanya karena kita ingin diberkati? Hanya karena kita ingin sukses? Hanya karena kita ingin dapat mujizatnya? Tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita sudah diberkati, ketika pergumulan kita dijawab Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kita ngikut Tuhan karena berkat. Karena kita ngikut Tuhan karena mujizat. Karena kita ikut Tuhan karena golek jodoh, cari jodoh Bapak Ibu. Kalau sudah dapat jodohnya ya goodbye Tuhan Yesus. Apakah kita seperti itu? Seperti orang-orang kebanyakan. Tadi dalam pembacaan ayat firman Tuhan, Fotum dikatakan, carilah Tuhan. Carilah wajahnya dengan segenap kekuatanmu. Cari wajah Tuhan. Cari pribadi Yesus sendiri. Bukan karena berkatnya, bukan karena mujizatnya, bukan karena pertolongannya. Karena dia sumber mujizat. Karena dia jadi cari pribadi Yesus. Jangan datang pada Tuhan hanya karena kita punya persoalan. Jangan datang hanya pada Tuhan karena kita pengen jodoh, kita usaha, kita pengen rame. Tapi lebih dari itu, cari Tuhan. Pribadi Yesus. Orang-orang banyak berbondong-bondong, ini orang-orang yang suka spektakuler. Bapak Ibu kalau kita lihat ibadah kayak Natal, perayaan Natal di NICC penuh. Wajah-wajah yang tidak pernah ke gereja pun bermunculan. Wajah-wajah kristal. Tahu kristal Bapak Ibu? Kristen Natal. Yang datangnya hanya setiap Natal. Wong jenenge wong Kristen ya Natalan ya datang lah. Masa tidak datang? Apalagi diaspora. Wah, kalau diaspora dapat kalender. Dapat jajan. Syukur-syukur dapat kue. Syukur-syukur bisa bungkus. Makanya kalau Natal Bapak Ibu, ibu-ibu lihat tasnya gede-gede. Nah, sing guyu iki krasa berarti. Tasnya gede-gede apa? Soalnya pasukan operasi plastik. Iya kan? Nah, tapi bukan berarti yang gede tasnya besar-besar itu operasi plastik, enggak. Karena begini Bapak Ibu, setelah saya amati, wanita itu semakin tua Bapak Ibu, tasnya semakin besar. Itu minyak kayu putih ada, peniti ada kira-kira. Uyah ada, kecap ada di situ. Untung gak mesin jahit ono. Dulu coba anak-anak ABG tasnya kalau kecil minimalis, tapi semakin tua Bapak Ibu, tasnya semakin gede. Dan parfumnya pun semakin beraroma hangat. Minyak angin. Enggak masalah. Yang penting tetap setia pada Tuhan. Nah, kita lihat orang-orang banyak datang pada Yesus. Mereka berbondong-bondong hanya melihat hal-hal spektakuler. Ketika Yesus mengalami penderitaan, ditangkap. Ketika Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus berjalan menuju Golgota. Di manakah orang yang banyak itu? Adakah mereka mengikut Yesus? Atau mereka kembali mencemooh dia? Mengolok-olok dia? Yang pernah mengalami mujizat? Mengolok-olok Yesus? Di manakah mereka? Di saat-saat Yesus menderita. Di saat-saat Yesus seorang diri. Di atas kayu salib. Di manakah mereka? Di manakah kita ketika kita menghadapi penderitaan?
Di manakah kita ketika kita diberkati Tuhan? Hidup kita sukses, melimpah. Di manakah kita? Masih adakah kita setia kepada Tuhan? Yang berikutnya, Markus 16 ayat 9. Ini seorang murid Kristus. Setelah Yesus bangkit pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Kita belajar dengan satu pribadi. Murid Yesus, dulunya pengikut, sekarang jadi murid. Itu seorang yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Maria Magdalena seorang wanita yang pernah mengalami mujizat Tuhan. Diusir setannya 7, Bapak Ibu. Gak tanggung-tanggung 7, ini lebih dari genderuwo, kuntilanak, lebih itu, 7 setannya. Diusir dalam nama Yesus, pergi setannya. Nah, Maria Magdalena adalah seorang wanita yang berasal dari daerah Magdala. Namanya disebut Maria Magdalena. Makanya di Alkitab kan ada Simon orang Kirene, dari Kirene. Yesus orang Nazaret, dari Nazaret. Nah ini dari Magdalena. Magdala. Nah daerah Magdala ini daerah yang terkenal dengan perzinahan, pelacuran. Tapi Bapak Ibu, saya perlu jelaskan, Maria Magdalena ini bukan seorang wanita yang kedapatan berzina ketika mau dirajam oleh orang-orang Farisi. Dia bukan itu. Itu namanya juga tidak disebutkan. Dan Maria Magdalena bukan seorang perempuan berdosa yang membasuh kaki Yesus. Bukan itu. Tapi ini seorang wanita yang Yesus pernah mengusir 7 setan. Karena dilihat dari bukti-bukti referensi Alkitab, gak ada yang mengarah Maria Magdalena sebagai wanita yang mengurapi Yesus sama yang ketahuan berbuat zina itu. Gak ada. Maria Magdalena dan para wanita-wanita dalam Alkitab, Maria-Maria yang lain, yang pasti tidak ada Maria Mercedes di sini Bapak Ibu. Tidak ada, karena itu belum zamannya. Maria Mercedes kan zaman sinetron ini. Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain, dia datang pada Yesus. Yesus menderita, dia ada. Yesus disalib, dia di bawah kaki salib Yesus. Sampai Yesus mati. Tetelestai, sudah selesai, dia ada di situ. Itulah murid yang sejati. Disinilah Tuhan menunjukkan murid yang sejati, seorang Maria Magdalena. Di manakah murid-murid yang lain? Petrus, Yohanes, mungkin mereka semburat, ketakutan. Tapi jangan dilihat ketakutannya semburat gitu. Tapi endingnya Bapak Ibu, 11 murid Yesus bertobat. Dan mereka menjadi saksi karena kebangkitan Kristus. Jadi apa yang kita kejar saat ini? Apakah kita menjadi pengikut orang banyak? Atau seperti Maria Magdalena dan murid-murid Yesus yang lainnya? Yang kita kejar adalah kita mengejar panggilan surgawi seperti tema gereja kita tahun ini. Filipi 3:14 dikatakan demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengejar panggilan surgawi. Mengejar Yesus, mengejar Tuhan, mengejar wajah Tuhan. Mengejar hal-hal yang berkenan. Nah, apa saja yang termasuk panggilan surgawi itu? Ini saya tayangkan dalam bahasa Indonesia masa kini. Alkitab itu Bapak Ibu ya, diterjemahkan berbagai bahasa. Bahasa aslinya Ibrani, dalam perjanjian lama ada bahasa Aramik, dalam bahasa perjanjian baru bahasa Yunani. Ada juga bahasa Jawa. Indonesia terjemahan sederhana Indonesia, bahasa Indonesia masa kini, terjemahan baru. Macam-macam, bahasa Mandarin juga ada. Bahasa Walian Malang yang belum ada Bapak Ibu. Dan juga Alkitab terjemahan bahasa roh, itu enggak ada. Bingung lah dari terjemahan bahasa roh. Nah, dikatakan demikian, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Jadi panggilan surgawi yang pertama yang
Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat Filipi, mengenal Kristus. Apa itu mengenal Kristus? Sudahkah kita mengenal Kristus? Dari manakah kita mengenal Kristus? Apakah dari Alkitab? Apakah dari khotbah, penginjilan? Atau dari mendengar di radio, Sejahtera FM? Mengenal Kristus. Dari manakah kita mengenal Kristus? Mungkin pertama dari khotbah, mungkin pertama dari Alkitab. Tapi pengenalan kita apakah sebatas itu? Atau kita mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi bersama Yesus? Orang yang mengalami pribadi bersama Yesus, Bapak Ibu, sekalipun itu punya masalah, sekalipun diombang-ambing oleh badai, dia tidak akan terjatuh. Karena dia punya pengalaman dengan Kristus. Dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dia mengenal siapa Tuhan yang menolongnya. Itu mengenal Kristus. Seberapa dalam kita mengenal Kristus, Bapak Ibu. Yang pertama panggilan surgawi adalah mengenal Kristus. Yang kedua, mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian atau kuasa kebangkitan. Mengalami kuasa kebangkitan. Mengalami kuasa kebangkitan itu artinya apa? Sekalipun kita pernah jatuh, Bapak Ibu, kita harus bangkit. Seperti Yesus bangkit dari kematian, kita harus bangkit menjadi pemenang. Itu mengalami kuasa kebangkitan. Dan saya katakan Bapak Ibu, Alkitab itu, firman Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup Anda. Firman Tuhan atas diri Anda tidak pernah gagal. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, tidak ada yang sempurna kecuali Yesus. Daud, seorang yang berkenan kepadanya, seorang yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul, aku mendapati hambaku Daud bin Insai, seorang yang berkenan. Tapi tahukah Bapak Ibu, Daud pernah jatuh dalam dosa. Yang paling viral kejatuhan Daud, ketika jalan-jalan di atas sotoh, yang lain berperang, lagi jalan-jalan, lihat di sungai NSCC, NSCC, ini Daud. Tadi baru dari NSCC soalnya. Lihat di sungai, ada cewek mandi. Untung matanya Daud tidak bintitan, Bapak Ibu. Lek ngintip kan bintitan katanya orang zaman dulu. Untung waktu itu tidak ada YouTube. Kalau ada YouTube di video sama Daud. Diviralkan mungkin. Melihat Batseba mandi, dirinya tertarik. Dan pada waktu itu ketika lihat cewek mandi, Daud tidak langsung, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ini. Tidak. Ya ketok ini. Mandi, langsung Daud pingin berzinah dengan Batseba. Suaminya dibunuh oleh Daud. Sekalipun itu yang membunuh bukan Daud, tapi dalangnya itu Daud. Tapi Tuhan tetap katakan, Daud hambaku yang berkenan. Kenapa? Karena dia mengalami pertobatan. Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Musa, Nuh, Yunus melarikan diri, diutus kemana? Ke Niniwe, lari ke Tarsis. Lalu Yunus langsung dimakan ikan besar. Ya kan? Itulah inspirasinya kapal selam, manusia di dalam ikan, kayak kapal selam. Itu kira-kira dari situ inspirasinya kapal selam. Dan akhirnya jadi empek-empek kapal selam. Tidak ada hubungannya, memang tidak ada. Ya. Nah, Yunus lari dari panggilan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Firman-Nya gagal terhadap Yunus? Tidak. Abraham, firman-Nya gagal pada Abraham? Tetap digenapi Sarah. Hamil, sekalipun Abraham sama Hagar, Sarah tetap hamil. Artinya apa? Firman Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin saat ini kita mengalami kegagalan dalam bisnis kita mengalami kegagalan dalam karir kita mengalami masalah, terpuruk, kegagalan dalam rumah tangga kita. Tapi percayalah setiap apa yang difirmankan ke Tuhan tidak pernah gagal. Allah yang sama, Allah yang memiliki Daud, Allah yang disembah oleh Ishak, Abraham, Allah yang disembah oleh Yunus, Allah yang sama juga
yang firman-Nya tidak pernah gagal. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jangan pernah meragukan firman-Nya. Lakukan firman-Nya dan percaya apa yang difirmankannya terjadi dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan tidak pernah gagal, Bapak Ibu. Sekalipun sekarang dalam menuju penggenapannya, Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya. Karena firman-Nya dimeteraikan oleh darah-Nya. Darah anak domba yang tercurah di atas kayu salib. Artinya apa? Keselamatan, hidup yang kekal, itu jaminan yang pasti. Jangan pernah meragukan Yesus. Jangan pernah meragukan keselamatan Yesus. Sekali dia berfirman, itu yang terjadi. Yang berikutnya. Saya ingin turut menderita dengan dia. Nah ini bagian yang kurang enak. Tapi harus kita lakukan. Menderita bersama Kristus. Persekutuan dalam penderitaannya. Itu kalau bahasa terjemahan barunya. Jadi orang Kristen Bapak Ibu tidak boleh alergi dengan penderitaan. Ya, jangan alergi dengan penderitaan. Kalau pendeta khotbah, siapa yang mau diberkati? Wes, amin. Siapa yang mau menderita? Dadah. Jangan alergi dengan penderitaan. Karena justru ketika kita mengalami penderitaan, disitulah kita mengalami kuasanya bekerja dalam hidup kita. Perut menderita dengan dia. Jadi kekristenan tidak bicara tentang berkat Bapak Ibu. Hanya berkat, mujizat, tapi juga ada penderitaan. Mujizat terjadi, ada masalah. Berkat terjadi, ada masalah. Jadi kalau Bapak Ibu mengejar Tuhan, hanya karena ingin diberkati, siap-siap menderita. Nah kalau tidak mau menderita, hidupnya mau diberkati terus, tidak mau taati firman, mau matinya masuk surga, situ punya orang dalam kenalannya. Ya kan? Udah tidak mau bertobat, hidupnya tidak mau menderita, pengennya masuk surga. Memang situ punya kenalan orang dalam di surga. Oh kenal Pak, siapa? Rasul Petrus. Begitu Petrus ditanyain, terus kenal kamu sama ini? Enggak Tuhan. Loh ya apa? Luput berarti. Makanya dalam Bapak Ibu, selagi kita masih hidup, ayo apabila kita mengalami penderitaan bersama Kristus, percayalah, ketika kita mengalami persoalan, apapun persoalan yang kita alami, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tidak usah putus asa, tidak usah ragu janji Tuhan, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita melihat penderitaan Rasul Paulus Bapak Ibu, ini rasul yang penuh penderitaan karena Kristus, karena menyebarkan Injil. Dia diobang-ambing badai, dipukul itu Rasul Paulus biasa. Disesah itu biasa. Di penjara bolak-balik Rasul Paulus ini Bapak Ibu. Tapi dia di penjara bukan karena kejahatannya, tapi dia mengabarkan firman Tuhan. Jadi menderita Rasul Paulus. Tapi di dalam penderitaannya, disitulah kuasa Tuhan semakin nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat, mendengar artikel, berita-berita bahwa bangsa kita ini akan menuju ke resesi. Mau enggak mau, kalau itu memang diizinkan Tuhan, itu terjadi di bangsa kita. Pasti kena dampaknya. Akibat pandemi. Apakah kita lari? Apakah kita tengkingi terus, ditolak terus, supaya enggak resesi? Enggak bisa. Sekalipun Anda tengking, kalau itu memang diizinkan Tuhan, itu yang terjadi. Jadi tidak usah ditengkingi masalah resesi, tidak usah ditengkingi. Kenapa? Itu memang terjadi. Yang kita doakan bagaimana kita menghadapinya berjalan bersama Yesus. Minta hikmat Tuhan. Terobosan-terobosan apa Tuhan yang aku harus lakukan. Untuk Anda yang pengusaha mungkin mengalami masalah resesi sebentar lagi. Mintalah hikmat seperti Yusuf. Di mana Yusuf bisa mengelola Mesir. Sehingga Mesir walaupun kekeringan tetap dipelihara Tuhan. Itu yang paling penting. Yusuf kan diberi hikmat Tuhan. Ada benih yang ditabur, benih yang disimpan, dan benih yang diolah. Untuk kebutuhan sehari-hari. Itu manajemen yang luar biasa.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah persekutuan penderitaan bersama Kristus. Justru ketika kita mengalami penderitaan, proses pengalaman rohani, disitulah kuasa Tuhan semakin sempurna dalam hidup kita. Semakin sempurna. Kadang orang dalam penderitaan Bapak Ibu, kadang masalah dalam pergumulan, itu susah Bapak Ibu. Air mata mungkin harus keluar, tapi disitulah kita menikmati berkat Tuhan. Bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan kita itu masalah gampang Bapak Ibu. Tapi apakah kita sendiri sedang menikmati penderitaan itu atau belum? Apakah dengan penderitaan itu kita berubah atau belum? Bukan berarti yang ngomong tidak ada masalah. Punya pergumulan, setiap kita punya pergumulan masing-masing Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, saya ingin turut menderita dengan dia dan menjadi sama seperti dia dalam hal kematiannya. Ada dua penafsiran terhadap bagian ini. Menjadi sama seperti dia dalam hal kematiannya. Yang pertama, itu Rasul Paulus menggambarkan bahwa Rasul Paulus ingin mati bersama seperti Yesus, yaitu disalib. Yang pertama. Yang kedua, menjadi sama seperti dalam hal kematiannya adalah mati bagi dosa. Yesus mati bagi dosa kita. Demikianlah yang diingini oleh Rasul Paulus. Menjadi sama seperti dia dalam kematiannya adalah kita mati bagi dosa kita. Bapak Ibu, sekalipun kita melayani Tuhan, sekalipun kita memegang jabatan di gereja ini, itu bukan berarti kita bebas dari dosa. Ada peluang dosa tapi kita enggan. Intinya Bapak Ibu, kita harus mati bagi dosa. Sekalipun ada peluang berbuat dosa, jangan sampai kita ikut mereka, kita ikut berdosa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, poin yang terakhir, dan saya berharap bahwa saya sendiri akan dihidupkan kembali dari kematian. Kehidupan kekal. Tujuan panggilan surgawi pada akhirnya, kehidupan kekal. Bagi Tuhan bukan awal bagaimana kita hidup Bapak Ibu, tapi bagaimana ke akhir kehidupan kita. Apakah kita menjadi hamba yang setia pada Tuhan, sehingga Tuhan berkata, kemarilah anakku, hai hambaku yang berkenan, kepadamulah aku berkenan. Apakah itu yang kita dapatkan ketika kita mati nanti? Atau kita hanya mengejar hal-hal yang duniawi, sehingga kita melupakan kekekalan itu? Jangan pernah lupakan tujuan hidup kita adalah hidup yang kekal bersama Yesus. Di tempat di sana tidak ada ratap tangis, yang ada sukacita di surga. Itulah tujuan hidup kita Bapak Ibu. Semua orang punya peluang untuk mati. Semua orang pasti mati Bapak Ibu. Pasti. Tidak usah ditunggu-tunggu, kematian itu pasti datang sendiri. Ya kan? Pasti mati. Tapi bagaimana akhir hidup kita menuju kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi panggilan yang surgawi berbicara yang pertama, kita mengenal Kristus. Yang kedua, kita mengalami kuasa yang menghidupkan. Yang ketiga, turut menderita dengan dia. Yang keempat, menjadi sama seperti dia dalam hal kematiannya atau mati bagi dosa. Dan yang kelima, dihidupkan kembali dari kematian atau hidup kekal. Pada bagian akhirnya Bapak Ibu, kerinduan Tuhan atas hidup kita itu apa sebenarnya? Kerinduan Tuhan adalah kita mengenal Kristus dan menjadi serupa dengannya, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Tambahkan hikmat kasih karunia Tuhan buat hamba-Mu, semakin menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman yang ditaburkan menjadi benih yang menghidupi kehidupan setiap umat-Mu yang sudah mendengar. Dan setiap kehidupan umat-Mu menjadi saksi Tuhan
menjadi berkat bagi banyak orang untuk menggenapkan janji Tuhan, supaya setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur untuk hari ini diberi kesempatan datang beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, tolong di tengah-tengah masa pandemi hari ini, tangan-Mu yang penuh kuasa menjangkau bangsa kami. Berikan hikmat buat para pemimpin bangsa kami. Kiranya dengan cara Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, pandemi virus corona ini dapat dihalau dari bangsa kami. Setiap petugas yang dipercayakan menjalankan tugas mereka, mengerjakan dengan tulus hati untuk percepatan penularan COVID-19 ini. Terlebih buat para petugas-petugas kesehatan, para dokter, para perawat, para medis, Tuhan teguhkan mereka dalam tugas-tugas mereka. Tidak menjadi putus asa, sekalipun ada banyak tantangan, banyak halangan dalam tugas pekerjaan mereka. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena melalui pandemi ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Kerote, Tuhan pulihkan negeri kami. Terlebih keadaan perekonomian bangsa kami, Tuhan campur tangan, Tuhan pulihkan keadaan perekonomian bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menaungi bangsa kami. Berkati kota di mana kami tinggal Tuhan. Berkati pemerintahan kota Surabaya. Berkati masyarakat kota Surabaya. Semakin sadar betapa bahayanya COVID-19 ini Tuhan. Mereka terus taat terhadap peraturan pemerintah untuk melakukan dengan ketat protokol kesehatan, untuk menggunakan masker ketika di luar rumah, untuk mencuci tangan dengan bersih dengan sabun Tuhan, bahkan menjauhi kerumunan dan bisa berjaga jarak satu dengan yang lainnya. Gereja Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Engkau terus pakai seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, untuk mendatangkan berkat bagi bangsa dan menyatakan kasih kemuliaan Tuhan bagi negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya buat DSJM yang Kau percayakan ada di segala tempat, khususnya di kota Surabaya, di kota Malang, di kota-kota yang lain yang ada di Indonesia ini Tuhan. Engkau terus perlengkapi hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala cabang. Diberkati keluarga mereka, diberkati jemaat yang digembalakan, diberkati kota di mana mereka menggembalakan. Terlebih buat gembala senior kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Sudarma, bersama keluarga diberkati Tuhan. Keluar masuknya dijagai Tuhan. Juga hamba-Mu wakil gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Erlangga, diberkati Tuhan. Ditambah-tambah nikmat kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saat ini diberi kesempatan untuk kembali memberikan korban syukur kami kepada-Mu. Kiranya apa yang kami berikan sungguh berkenan di hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan berdoa seperti Tuhan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami merasa perlu untuk terus mengingatkan tentang protokol kesehatan, utamanya bagi Bapak Ibu yang rindu dan berencana untuk mengikuti ibadah ragawi. Oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu mendaftar terlebih dahulu atau melakukan pendaftaran dengan 3 cara, yaitu scan barcode, lalu call center, dan juga bisa menghubungi Radio Sejahtera FM.
karena dua fungsi pendaftaran. Yang pertama, memastikan Bapak Ibu mendapatkan kuota di tempat ibadah Bapak Ibu. Yang kedua, memastikan atau memudahkan kita melakukan tracing atau penelusuran ketika ada penularan. Dan kiranya ini menjadi berita yang sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara. Dan jangan pernah lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan air sabun yang mengalir. God bless you. Untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini, memberkati kembali hamba-Mu Bapak Chandra Wijaya. Bersyukur juga untuk DSCM Surabaya yang hari ini beribadah ragawi yang pertama kali. Kami percaya berkat Tuhan juga mengalir untuk DSCM yang ada di cabang-cabang yang lainnya juga. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang terima berkat. Ibadah telah selesai. Tetap tinggal dalam rumah, Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam rumah, dan setiap kita untuk menjaga kesehatan. Jadilah pelaku firman dimanapun kita berada. Mari buka kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seisi rumahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari cinta Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu Tuhan, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Salam sejahtera, shalom. Saya percaya kita semua telah diberkati Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan dan bahkan mendengarkan firman. Mari terus berdoa agar kita terus menjadi murid Kristus yang sejati dengan melakukan firman yang kita dengar. Kita percaya kita semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Ada yang sedikit berbeda hari ini, Bapak Ibu. Ibadah kita diawali dengan pre-worship dan juga doa pembukaan. Dan kita akan membaca dan memperkatakan firman bersama-sama. Kita percaya firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan kalau secara komunal, secara bersama-sama kita memperkatakan firman, kiranya firman yang kita dengar akan membangkitkan iman kita bersama-sama dan membuat kita terus bertumbuh ke arah Kristus Yesus Tuhan. Kita hidup di dalam saling mendorong dalam perbuatan baik dan di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Minggu depan masih akan ada ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan bersama-sama, yaitu MCB pada hari Rabu dan juga doa malam pada hari Kamis. Dan di hari Kamis, jangan lupa Bapak Ibu, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, jangan lupa kirimkan pokok doa Bapak Ibu melalui kolom chat ataupun kolom komentar yang ada di YouTube channel maupun di Facebook. Dan juga Bapak Ibu dapat menghubungi Radio Sejahtera FM. Dan hari Kamis malam kita akan bersama-sama berdoa. Kita percaya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mujizat Tuhan dinyatakan. Dan kita percaya ada sukacita yang besar, ada kesaksian demi kesaksian yang akan kita dengar melalui doa-doa orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari Sabtu jam 10 pagi kita akan adakan doa puasa melalui YouTube channel maupun Radio Sejahtera FM. Dan hari Sabtu sore hari kita bisa mengikuti ibadah ragawi Diaspora Generation ataupun melalui streaming online. Dan di hari Minggu jangan lupa untuk melakukan pendaftaran bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ragawi. Sekali lagi, mengikuti protokol kesehatan adalah wajib hukumnya. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan juga mencuci tangan kita dengan air yang mengalir dan juga dengan sabun. Mari dengan tertib kita mendukung pemerintah
untuk memastikan bahwa penyebaran virus ini segera dapat dikendalikan. Bapak Ibu dan saya mengingatkan, setelah ibadah ini berakhir, langsung pulang. Kita percaya dengan kita mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, maka masa-masa pandemi ini akan segera dapat diakhiri. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara.